Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Eee, Ketemu lagi ya. Di video materi pembelajaran, kali ini kita akan membahas materi di kalkulus integral, mata kuliah kalkulus integral, materi, teknik integrasi, lanjutan dari video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kan sudah dibahas terkait dengan integran yang memuat bentuk akar ya, bagaimana kita menggunakan permisalan, kita substitusikan ke integrannya, kemudian kita hitung hasil integrasinya. Nah, kali ini integrannya yaitu suatu fungsi rasional ya. Jadi ada fungsi rasional bagaimana kita menyelesaikan masalah integral dengan memuat fungsi rasional di dalam integrannya. Ada 4 kasus nanti ya yang akan kita bahas di video kali ini. Salah satunya nanti yang terakhir adalah integrannya memuat fungsi rasional yang ada fungsi trigonometrinya ya. Ini ada fungsi trigonometrinya. Oke, integran fungsi rasional ya. Oke, ini kasus pertama, yaitu ketika penyebut dapat difaktorkan menjadi faktor linier berbeda. Tapi sebelumnya saya mau kasih pengantar dulu terkait dengan fungsi rasional ya. Jadi kalau kita punya fungsi rasional f(x) gitu ya misalkan, fungsi rasional, maka kita bisa menyatakannya dalam bentuk seperti itu ya, dengan syarat Ax-nya tidak nol. Jadi itu adalah fungsi rasional. Sama seperti bilangan rasional, yaitu bilangannya bisa dinyatakan dalam bentuk seperti itu ya, A banding B, dengan syarat B-nya tidak nol dan AB-nya bilangan bulat kalau di bilangan rasional. Berangkat dari sini nanti kita punya permisalan ya. Misal kita punya bilangan berapa ini? 5/6 misal ya. 5/6. Di bagian penyebut ini nanti ada beberapa kasus ya terkait faktor dari penyebutnya. Nanti ada yang penyebutnya itu kasus yang pertama adalah dia faktornya linier berbeda ya. Misal contohnya kayak misalkan ini 5/6 ya. Maka 6 itu kita bisa faktorkan menjadi 2 dikali 3. Gitu ya. 2 dikali 3. Ini akan kita nyatakan nanti bentuk 5/6 ini sama dengan 5/2 dikali 3. Nanti kita akan nyatakan dia dalam penjumlahan dari 2 bilangan rasional yang penyebutnya adalah masing-masing faktor dari 6, yaitu 2 dan 3. Sedemikian sehingga kalau kita punya 5/6 atau 5/2 dikali 3 seperti itu, kita bisa nyatakan dia dalam bentuk 1/2 ditambah 1/3 gitu ya. Nah, ini adalah bentuk yang pecahan yang sederhana, paling sederhana dari itu. Nah, jadi 1/2 ditambah 1/3 hasilnya adalah 5/6 ya. Nah, ini nanti kita akan mengubah bentuk fungsi rasional ke dalam bentuk seperti itu. Penjumlahan atau pengurangan boleh ya, bergantung dari itunya, bentuknya. Jadi penjumlahan dari fungsi rasional dengan penyebutnya itu adalah polinom dengan derajat 1 atau polinom yang linier. Ya, sehingga kalau kita mau mengintegrasikan, kita punya bentuk len nantinya ya, jadi lebih mudah ya. Kita mudah mengintegrasikan kalau kita ubah dalam misalkan kita punya seperti ini, 1/x plus 1 misal integral dx. Nah, ini kan integralnya kan mudah ini, len x plus 1 gitu kan. Nah, kalau kita punya di sini bentuk kuadrat, maka kita akan lebih sulit dalam mengintegrasikan, sehingga nanti kita akan mengubahnya dalam bentuk seperti itu. Dengan pecahan dengan penyebut linier ya, polinom linier, sehingga kita mudah dalam menentukan hasil integrasinya.
Oke, itu pengantarnya ya. Jadi yang pertama, kasus pertama adalah suatu fungsi rasional dengan penyebutnya itu dapat kita faktorkan menjadi beberapa faktor yang berbeda. Seperti contohnya ini 2 dan 3 gitu ya. Karena kemungkinan nanti bisa, eee, apa namanya, faktornya bisa sama. Misalkan kita punya 5 per, berapa nih, 12 misal, maka kita punya bentuk 2 dikali 2 dikali 3 kan gitu ya. Di sini ada faktor yang sama 2. 2-nya ada 2 kali ya. Nah, nanti kita bahas di, apa namanya, kasus ketiga nanti ada faktor yang sama ya. Oke, penyebut dapat difaktorkan menjadi faktor linier berbeda ya. Misalkan saya punya contoh ini. Tentukan hasil integrasi dari X kuadrat ditambah 1 dibagi X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 3X ya, dx ya. Oh ya, untuk yang kasus ini nanti permisalan kita ubah menjadi pecahan parsial gini ya, kayak yang ini tadi. Sorry. Nah, pecahan parsial seperti ini setengah ditambah sepertiga. Ini kasusnya kalau fungsi yang atas itu derajatnya lebih rendah dari fungsi yang bawah. Jadi derajat dari pembilang lebih rendah dari derajat penyebutnya ya. Misal X plus 1 dibagi X kuadrat min 2X plus 4 misalkan gitu ya, kayak gini. Jadi yang atas derajatnya lebih kecil. Kalau derajatnya lebih besar, maka kita harus mengubahnya dulu sedemikian sehingga derajat yang di atas lebih kecil dengan cara membaginya, porogapit ya. Seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya ya. Jadi dibagi sedemikian sehingga misal kita punya X pangkat 3 per X kuadrat dikurang 1. Nah, ini dibagi dulu. X pangkat 3 per X kuadrat min 1 dibagi dulu kan dapat X ditambah sesuatu gitu ya. Nah, baru ini kita selesaikan ya. Jadi untuk integral yang ininya kan mudah nih, integral bentuk apa namanya biasa ya. Jadi untuk yang kasus ini kita harus membentuknya menjadi kasus dengan penyebut yang derajatnya lebih tinggi daripada derajat pembilang ya. Oke, jadi kita contohnya ini. Pembilangnya derajatnya 2, penyebutnya polinom derajat 1 ya. Nah, ini kita faktorkan dulu X pangkat 3. Kalau ini kita faktorkan maka dia menjadi X dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kemudian yang bentuk kuadratnya kita bisa faktorkan lagi menjadi X dikurang 3, X ditambah 1. Nah, ini kita punya bentuk linier semua dan berbeda ya. Ada bentuk X di sana, kemudian X min 3 sama X plus 1. Sedemikian sehingga bentuk X kuadrat plus 1 dibagi X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 3X. Ini akan menjadi bentuk yang pertama adalah X dulu, berarti kita punya A per X gitu ya, ditambah bentuk yang kedua adalah B per X dikurang 3, ditambah faktor yang ketiga C per X plus 1. Seperti yang kasus 5 per 6 tadi ya. Kita punya 5 per 6, kita nyatakan dia dalam bentuk seperti itu. 2 per 3A. Yang di atas ini kan harus dicari nih. Siapa pembilangnya ini ya. Kita dapat 1, 1 dan ya. Nah, di sini kita harus mencari siapa pembilangnya untuk masing-masing faktor. Siapa A, siapa B, siapa C ya. Nah, ini kalau kita uraikan kalau kita uraikan maka kita punya A dikali X min 3 X plus 1 ditambah B dikali X plus 1 ditambah C dikali C dikali X min 3 ya. C dikali X min 3. Nah, dibagi itu semua. X min 3, X plus 1. Oke. Maka yang atas ini bisa kita tulis menjadi A dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang
3 ditambah B dikali X kuadrat ditambah X ditambah C dikali X kuadrat dikurang 3X. Dibagi yang bawah itu ya, X dikali X min 3 dikali X plus 1 ya. Sehingga kita punya, kalau kita kumpulkan X kuadratnya, ini saya pindahkan ke atas, saya tulis di atas. Oke. Nah, kalau saya kumpulkan pangkat 2 ya, X pangkat 2-nya, maka kita punya A di sana, ditambah B, ditambah C, kemudian yang memuat X, berarti ini, min 2A, ditambah B, dikurang 3C, seperti itu. Kemudian yang memuat konstan kita punya min 3A di sana. Sudah, yang lainnya nggak ada konstannya. Per itu ya, X min 3, X plus 1. Nah, bentuk ini harus kita sesuaikan yang di atas ya. Jadi pembilangnya yang bentuk ini, X kuadrat plus 1, ini kita sesuaikan dengan pembilang yang di sini ya. Sehingga kita punya koefisien yang bersesuaian. Koefisien dari X kuadrat di sini adalah 1, di sini adalah A plus B plus C. Sehingga kita punya A plus B plus C-nya sama dengan 1 gitu ya. Kemudian koefisien dari X di sini adalah 0 karena tidak memuat X ya. Maka koefisiennya adalah 0 di sana, 0 dikali X gitu ya. Maka kita punya koefisien X yang di sini negatif 2A ditambah B dikurang 3C, dia sama dengan 0. Kemudian konstannya di sini negatif 3A, di sini 1. Sehingga kita punya min 3A sama dengan 1A. Baru kita selesaikan nih sistem ini. Maka kita akan mendapatkan nilai A berapa, B berapa, C berapa ya. Oke, kalau kita tuliskan A plus B plus C sama dengan 1, kemudian ada min 3A sama dengan 1, maka kita punya A-nya min sepertiga ya. Maka B plus C-nya sama dengan 1 plus sepertiga atau sama dengan 4/3. Terus yang persamaan keduanya, min 2A plus B min 3C. Min 2A plus B min 3C. Min 2A plus B min 3C sama dengan 0. Oh ini faktor yang salah, ini faktor yang linier berbeda ya, maksudnya judulnya tadi. Bukan itu. Dan penyebutnya linier berbeda. Itu untuk kasus yang selanjutnya tidak semuanya linier ya. Untuk kasus kedua. Oke. Nah, kita substitusikan di situ, maka kita punya B min 3C sama dengan 2/3 ya. Negatif 2/3 dari 2A dengan A-nya min sepertiga. Oke. Nah, kita punya dua persamaan di sana. Dari persamaan 1 dan 2, kalau kita kurangkan, ya, 1 dikurang 2, maka kita punya B-nya kan habis ya. C dikurang 3C, C dikurang negatif 3C jadi 4C. Kemudian 4/3 dikurang negatif 2/3 sama dengan 6/3 atau sama dengan 2, maka C-nya adalah setengah ya. Oke, kemudian B-nya kita dapat dengan memasukkan ke salah satu ya, bisa ke 1 ke 2, maka kita punya B-nya adalah 5/6. Nah, jadi di sana kita punya
A-nya negatif sepertiga, B-nya 5/6, C-nya setengah ya. Kita kembali ke integral awalnya. Saya hapus dulu. Oke. Jadi kita punya integral awalnya tadi adalah integral x kuadrat plus 1 per x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 3x dx. Dengan permisalan tadi itu, maka didapat bentuk, jadi bentuk itu sama dengan bentuk ini. A-nya negatif sepertiga, berarti ya negatif sepertiga per x gitu ya, ditambah B-nya 5/6 per x min 3, ditambah C-nya setengah dari x plus 1 faktornya, dx. Nah, kita punya bentuk itu ya. Sehingga kalau ini kita selesaikan sendiri-sendiri, maka kita punya negatif sepertiga integral 1/x dx ditambah 5/6 integral 1/x min 3 dx ditambah 1/2 integral 1/x plus 1 dx. Oke. Sehingga kita punya sepertiga ln x ditambah 5/6 ln x min 3 ditambah 1/2 ln x plus 1 ditambah konstan. Selesai ya. Jadi hasil dari integral itu adalah itu ya. Jadi kita mengarahkan bentuk penyebutnya itu ke bentuk linier ya, faktor-faktor linier sedemikian sehingga integralnya langsung bisa kita temukan dengan mudah, yaitu ln ya. Integral dari 1 per sesuatu linier, maka kita punya hasil integralnya adalah ln. Oke, sehingga kita punya hasilnya adalah itu, negatif sepertiga ln mutlak x 5/6 ln x min 3 mutlak ditambah setengah ln x plus 1 mutlak ditambah c ya. Oke, itu kasus pertama ya. Untuk penyebut yang faktornya semuanya linier ya dan berbeda ya. Jadi faktornya di situ kita punya linier tadi ya. Jadi ini kita ubah menjadi x min 3, x plus 1. Jadi ada 3 faktor di sana. Maka kita punya 3 pecahan di situ atau 3 fungsi rasional yang masing-masing faktornya berbeda atau penyebutnya berbeda. Oke, itu kasus pertama. Kasus kedua yaitu ketika penyebutnya itu bisa difaktorkan ya, namun tidak semua faktornya linier. Jadi ada linier, ada yang tidak linier faktornya ya. Jadi misal contohnya ini, misal kita punya persamaan atau bentuk polinom ya. Kita punya bentuk polinom x min 2, x min 2 kuadrat plus 1. Nah, kita punya bentuk itu. Polinom derajat 3 yang faktornya adalah itu x min 2 x kuadrat plus 1. Di sini kita punya linier. Di sini tak linier ya. Tak linier. Polinom derajat 2 yang tidak bisa difaktorkan. Ya, x kuadrat plus 1 kan nggak bisa difaktorkan. Jadi kita punya polinom derajat 2 yang tidak bisa difaktorkan. Sehingga faktornya ada 2 itu ya. Yang pertama linier, yang kedua tak linier. X min 2 x kuadrat plus 1. Nah, sehingga kasus untuk yang ini permisalannya, jadi permisalan untuk permisalan untuk pembilangnya tadi ya, itu adalah suatu polinom yang derajatnya satu tingkat di bawah penyebut ya. Kalau yang tadi misal kita punya bawahnya x min 3 gitu ya. Kemudian x plus 1, ini kan polinom derajat 1. Maka permisalan untuk pembilangnya dia adalah polinom derajat 0, yaitu berupa konstan A, B, C. Nah, kalau kasusnya kita punya seperti itu, faktor yang derajatnya tidak 1 ya, jadi itu tidak bisa difaktorkan lagi, maka derajat dari pembilangnya adalah satu tingkat di bawah itu. Kalau ini polinomnya sudah 2, maka permisalan untuk
pembilang dari faktor x kuadrat plus 1 adalah ax plus b. Jadi bentuk dari polinom derajat 1 ya. Sehingga bentuk ini kalau kita misalkan kita bisa tulis menjadi a per. Jadi ini kalau sesuatu gitu ya. Sesuatu dibagi x min 2 dikali x kuadrat plus 1, maka kita punya a per x min 2 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 1 ya. Jadi jangan menggunakan notasi atau simbol yang sama ya, karena nanti akan rancu ya. Jadi kita gunakan notasi yang berbeda atau simbol berbeda, karena dia merepresentasikan sesuatu yang berbeda. Oke, jadi kita punya permisalannya seperti itu ya. A per x min 2 karena di sini linier, pangkat 1 maka yang atas pangkat 0 berupa konstan. Kemudian untuk yang faktor tak linier x kuadrat plus 1 maka pembilangnya adalah polinom derajat 1 bx plus c ya. Oke. Kita hapus dulu. Contoh integral 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 2 per itu tadi x min 2 x kuadrat plus 1. Ambil kita punya bentuk itu ya. Oke, yang bawah derajatnya 3 ya. Yang atas derajatnya 2 ya. Sehingga kita bisa melakukan permisalan di situ. 3x kuadrat min 2x plus 2 per x min 2 x kuadrat plus 1 menjadi bentuk a per x min 2 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 1. Nah, kita punya bentuk itu. Kita hitung, maka a dikali x kuadrat plus 1 ditambah bx plus c dikali x min 2. Ya, kemudian yang bawah kita abaikan ya, sehingga yang kiri menjadi ini saja, 3x kuadrat min 2x plus 2 ya. Ini sama dengannya itu tidak sama dengan mutlak ya. Jadi ini adalah sama dengan untuk posisi yang bersesuaian saja ya, posisi yang bersesuaian. Jadi nanti kita ambil nilai dari koefisien yang sama saja. Jadi tidak berarti sama dengan kemudian kita bisa mencampur kanan kiri ya. Tapi kita hanya mengambil bentuk yang bersesuaian sama dengannya. Oke, sehingga kita punya a x kuadrat plus 1 ditambah b x kuadrat dikurang 2bx ditambah cx dikurang 2c. Ya. Ini 3x kuadrat dikurang 2x plus 2. Nah, koefisien dari x kuadrat kita punya di situ 3. Maka yang kanan menjadi koefisien dari x kuadrat a di sana, kemudian ada b. Dari 3 sama dengan a ditambah b. Kemudian koefisien untuk x di sebelah kiri ada negatif 2. Di sebelah kanan untuk a-nya nggak ada, b-nya ada min 2b. Kemudian c-nya ada c di sana. Ya. Kemudian konstannya 2. Di kiri ada, di kanan ada a, di situ a dikali 1. B-nya nggak ada, c-nya ada min 2c. Nah, kita punya sistem itu. Diselesaikan, didapat A-nya sama dengan 2. Ini kalau kita selesaikan sistem linear biasa itu ya. A sama dengan 2, kemudian B-nya 1, C-nya 0. Ya. Sehingga bentuk ini menjadi 2 per X min 2 ditambah B-nya 1 berarti X ya. Ditambah C, C-nya 0 berarti X per X kuadrat plus 1. Oke. Sehingga bentuk integralnya kita bisa ubah menjadi 2 per X min 2 ditambah X per X kuadrat plus 1 dx. Nah,
Yang pertama, yang suku 2 per X min 2 ini kan langsung jadi 2 ln X min 2 kan gitu ya. Kemudian yang kanan kita punya, bentar saya hapus dulu. Jadi ini kita punya integral 2 per X min 2 dx ditambah integral X per X kuadrat plus 1 dx. Nah, kalau ini kita ubah menjadi D dari apa namanya, X kuadrat plus 1 ya. Saya hapus dulu. dx. Jadi D dari X kuadrat plus 1 itu kan 2X ya. D dari X kuadrat plus 1 itu kan 2X dx. Sehingga kita munculkan di sini 2 tapi dikali setengah ya. Supaya kan tetap 1 ya. Supaya tetap 1. Sehingga yang di dalam itu 2X per X kuadrat plus 1. Itu kalau kita integralkan jadi ln ya. Sehingga ini menjadi 2 kali ln X min 2. Kemudian satunya setengah dikali ln X kuadrat plus 1 dx ya. Nah, karena kita punya turunan dari X kuadrat plus 1 kan integral dari dx per, oh salah. Oh, hilang semua. Wih. Ah, ya sudahlah. Jadi kita punya bentuk integral tadi ya. Integral X per X kuadrat plus 1 dx itu ya. Jadi kita punya integral f aksen X per fx dx ini adalah ln dari fx ya. Jadi kalau atas yang pembilangnya itu merupakan turunan dari penyebut, maka integral itu adalah ln. Nah, di sini kita punya X kuadrat min 1, turunannya adalah 2X, sehingga kita munculkan 2 di atasnya, tapi dikali setengah gitu ya, sehingga menjadi setengah ln X kuadrat min 1 ya. Sehingga hasilnya integralnya tadi adalah 2 ln X min 2 ditambah setengah ln X kuadrat min 1 apa plus 1 tadi ya? Plus 1 ya, plus 1. Plus 1 sama plus C ya. Oke, hasil integralnya adalah itu ya. Oke, itu untuk kasus kedua, yaitu penyebut dapat difaktorkan menjadi beberapa faktor yang memuat linier atau tidak linier ya. Jadi yang pertama tadi semuanya linier, kemudian kasus yang kedua ada linier, ada tak linier ya. Oke, kita ke kasus ketiga, yaitu penyebutnya dapat difaktorkan menjadi beberapa faktor yang di dalamnya ada faktor yang sama. Contohnya tadi misalkan 5 per 12 ya, maka kita bisa memfaktorkannya menjadi 2 kali 2 kali 3. Jadi ada faktor yang sama. Nah, kasusnya di sini permisalannya ya, kalau ini kita misalkan, maka kita misalkan dia menjadi tidak 2, 2, 3 begitu, karena ini kan sama ini ya. Ini kan sama, tapi kita ubah dia menjadi yang pertama dia penyebutnya 2 ya. A ditambah ini 3. Untuk yang faktor kedua, ini kita ambil yang 2 kuadrat di sana ya. Jadi 2 pangkat 2 karena tapi berbeda ya, karena dia faktornya karena linier ya, linier tapi sama. Dia maka kita punya apa namanya pembilangnya konstan di sana ya.
Jadi bukan BX plus C nantinya, meskipun di sini kuadrat, tapi kuadratnya dia berasal dari faktor yang sama ya. Nah, untuk kasus di integralnya nanti, kita punya misalkan contohnya begini. Ini negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 per X plus 1 X plus 2 kuadrat. Nah, kita punya faktor yang samanya ada di X plus 2 itu ya. Kita punya faktor yang samanya di X plus 2 kuadratnya. Karena kalau kita tulis kan jadi X plus 2 gitu ya. Jadi ada faktor yang sama ya. Jadi kita punya, jadi idenya tadi ya. Idenya tadi saya ulangi lagi. Jadi misal kita punya bentuk 3/4 misal. Nah, ini faktornya kan 3, 2 dikali 2 kan ya, atau 3 per 2 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, permisalannya, kita pecah dia menjadi 1/2 ditambah 1/4. Jadi muncul 2 sama 2 pangkat 2, dua-duanya ya, tidak hanya muncul 2 saja, ya, tidak muncul 2 sama 2, tapi 4-nya juga muncul di situ ya, 2 kuadrat. Sehingga kita punya bentuk yang lebih kecil dari 4 ya. Atau lebih kecil dari 2 ya, lebih kecil dari 2. Sehingga kita nyatakan ini sebagai dx ya. Ini sama dengan integral A per X plus 1 ya, untuk yang faktor pertama. Kemudian untuk yang faktor kedua, B per X plus 2. Faktor ketiga, C per X plus 2 kuadrat dx. Jadi permisalannya seperti itu ya. Jadi bentuk X plus 2 sama X plus 2 kuadratnya tetap muncul bersamaan, tapi yang di atas tetap konstan ya. Karena X plus 2 dia derajat 1, maka pembilangnya adalah derajat 0 atau konstan. Begitu pula untuk yang X plus 2 kuadrat. Meskipun kuadrat ya, polinom derajat 2, tapi dia asalnya dari faktor X plus 2 saja. Sehingga yang atas dia berupa konstan ya. Sehingga ini kalau kita selesaikan ya, dicari nilai A, B, C-nya sama seperti yang kasus sebelumnya, dikalikan, kemudian kita sesuaikan dengan koefisien dari bentuk aslinya, min X kuadrat dikurang 2X plus 1, didapat nilai A-nya adalah 2 di sana, kemudian B-nya didapat negatif 3, kemudian C-nya didapat negatif 1. Nah, sehingga bentuknya menjadi integral 2 per X plus 1 ditambah negatif 3 per X plus 2 ditambah C-nya adalah negatif 1 per X plus 2 kuadrat dx gitu ya. Kemudian kalau kita integralkan, maka yang suku pertama ini menjadi 2 ln X plus 1 dikurang 3 suku kedua ln X plus 2. Kemudian suku ketiganya, bentuk sederhana kan itu ya. Kalau kita misalkan X plus 2-nya U, maka kita punya integral min 1 per U kuadrat du ya. Karena kalau ini kita cari dx-nya, dx plus 2 sama dengan du ya. Jadi kita punya plus 1 per U. U-nya adalah X plus 2 ditambah C. Selesai ya. Oke. Itu kalau kita punya faktor yang sama. Jadi
dihitung 2 kali ya, faktor linearnya, kemudian faktor kuadratnya, dengan pembilangnya berupa konstan. Nah, kalau misalkan kita punya kasus yang sama, misalkan derajat 2 gitu ya. Jadi misal ada faktor X plus 1 ya, bla bla bla, dikali X kuadrat plus 1 kuadrat. Seperti ini. Maka sama, maka kita bisa memisalkan dia menjadi A per X plus 1 ditambah yang kedua BX plus C untuk X kuadrat plus 1, begitu. Kemudian yang ketiga sama DX plus C per X kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi menyesuaikan dari bentuk faktor aslinya ya, sebelum muncul 2 kali ya. Jadi kalau dia polinom derajat 2, maka yang atas ya polinom derajat 1. Untuk yang kembarnya dia mengikuti DX plus E. Mengikuti dia ya. Oke, itu kasus ketiga. Ya. Oke, sampai sini saya kasih latihan untuk kasus 1, 2, 3. Jadi memuat fungsi rasional sebelum ke fungsi trigono ya. Tentukan hasil integrasi dari integral 2 per X kuadrat plus 2X dx. Yang kedua, integral 2 per X kuadrat min 1 dx. 3, integral X min 11 per X kuadrat plus 3X min 4 dx. 4, integral 2X min 1 per X pangkat 3 min X dx. 5, integral T kuadrat plus 2T plus 2 per T plus 1 dikali T plus 2 kuadrat dt. Kemudian nomor 6, ini yang derajatnya lebih tinggi, pembilangnya ya, X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 per X kuadrat plus X. Jadi derajat pembilangnya lebih tinggi, maka harus dibagi dulu sampai mendapatkan sisanya derajatnya yang lebih rendah ya. 7, integral. Mana ini? Oh, nggak bisa. Bentar. Nomor 7, integral X pangkat 3 dikurang 4X per X kuadrat plus 1 pangkat 2 dx. Kemudian yang nomor 8, integral X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat ditambah 1 per, agak banyak ini, X plus 3, X min 2, X pangkat 3 plus 1 dx. Oke, silakan dikerjakan latihan ini ya. Ada 8 soal untuk 3 kasus ya. Oke, berikutnya integral memuat fungsi trigonometri ya. Biasanya yang agak susah itu ya. Jadi bentuk rasional dalam fungsi trigonometri yang dimaksud adalah satu bentuk ya yang terdiri dari sebanyak hingga penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian ya dari sin dan cos, sin X dan cos X gitu ya. Misalkan bentuk
sin X ditambah 3 cos X per cos X ditambah 2 sin X, misal seperti itu. Jadi fungsi rasional yang memuat bentuk seperti itu. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke, untuk menghitungnya nanti ya kita menggunakan substitusi sama ya, permisalan yang integralnya merupakan bentuk rasional dalam sistem geometri dapat dilakukan dengan memisalkan U atau bentuk yang lain sama dengan tangen dari X per 2 ya. Dengan X-nya, nggak apa-apa, X ada di interval itu negatif B sampai B. Antara negatif B dan B ya, antara negatif B dan B. Kenapa kok X min 2? Karena nanti permisalannya supaya kita bisa mendapatkan bentuk yang mudah untuk diintegrasikan ya. Nah, dengan U sama dengan tang X per 2, maka kita bisa mendapatkan X per 2-nya adalah arkes tangen dari U, kan gitu ya. Nah, maka kalau ini kita tuliskan secara eksplisit X-nya, maka kita punya X sama dengan arkes tangen U. Nah, dx-nya, nah, kita kan mudah tuh, dapat tangen U kan. Jadi 2-nya itu kita kalikan sedemikian sehingga dx-nya adalah, kalau diturunkan ini arkes tangen U, kan 1 per 1 plus U kuadrat ya, du. Nah, kita punya bentuk itu. Nah, sehingga kita kalau kita substitusikan nanti ya ke integralnya, kita akan mendapatkan bentuk yang mudah untuk diintegrasikan ya. Dari situ kita juga bisa mendapatkan ekspresi untuk sin sama cos ya. Jadi kalau kita punya U sama dengan tan X per 2 gitu ya. Kemudian kita mau mencari bentuk sin, misalkan sin X, ini kan sama dengan sin 2 kali X per 2. Nah, kita munculkan X per 2 supaya itu. Jadi sin dikali 2 X per 2, sehingga kita punya bentuk 2 sin X per 2 cos X per 2. Nah, sin X per 2-nya kita konstruksi, sin X per 2-nya sama dengan kita konstruksi cos-nya dulu aja. Cos X per 2 gitu ya. Ini sama dengan 1 per sekan. Kalau sekan kan seperkos, maka cosnya adalah sepersekan, di mana sekan itu kita bisa menuliskan menjadi akar dari 1 plus tan kuadrat ya. Tan kuadrat. Nah, sekan kan akar dari 1 plus tan kuadrat. Nah, tannya tadi kita punya U, sehingga di sini kita punya 1 per akar 1 plus U kuadrat. Nah, sehingga sin X per 2-nya kita bisa hitung dari tangen 8 ya. Tangen X per 2 dikali cos X per 2. Dari mana? Kan kita punya tangen X per 2 itu kan sama dengan sin per cos ya. Sin per cos X per 2, X per 2 ya. Sehingga sinnya adalah tangen dikali cos. Tangennya sendiri adalah U, cosnya adalah 1 per 1 plus U kuadratnya. Sehingga kita substitusikan ke situ sinnya, kemudian cosnya kita substitusikan ke sana, kita punya bentuk sin X-nya adalah 2U per 1 plus U kuadrat. Kemudian cos X-nya sama, kita bisa konstruksi sehingga menjadi 1 min U kuadrat per 1 plus U kuadrat. Saya hapus dulu. Jadi kita punya itu, sehingga sin-nya menjadi itu 2U per 1 plus U kuadrat sin-nya. Kemudian dengan cara yang sama, cos X bisa kita
cari dari sini juga boleh ya. Kita cari dari situ, atau kita mau langsung dari situ. Cos kuadrat kan sama dengan 1 min sin kuadrat ya. Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, kalau kita masukkan ke situ, maka kita punya cos X-nya adalah 1 dikurang 1 dikurang U kuadrat per 1 ditambah U kuadrat bentuknya ya. Oke. Contoh misalnya, integral dx per 1 plus sin X. Nah, dengan substitusi, maka kita punya integral dx-nya nanti kita substitusikan di belakang. 1 plus sin X-nya tadi adalah 2U per 1 plus U kuadrat. Kemudian dx-nya tadi adalah 2 per 1 plus U kuadrat du gitu ya. Mana dA ini? Dx-nya adalah itu. Kemudian sin X-nya adalah itu. Kita punya bentuk itu. Kemudian kalau kita tuliskan, maka kita punya bentuk 2 per ya. Kalau ini dikalikan, maka kita punya 2 per, yang kiri dulu. Yang suku pertama dulu. Kita uraikan, kita punya 1 per 1 plus U kuadrat plus 2U ya, per 1 plus U kuadrat. Nah, begitu. Dikali 2 per 1 plus U kuadrat du. Maka yang ini kan jadi naik ya. Integral 1 plus U kuadrat per 1 plus U kuadrat plus 2U dikali 2 per 1 plus U kuadrat du. Nah, ini bentuknya sama. Maka bisa kita eliminasi. Sehingga integralnya menjadi 2 per 1 plus U kuadrat plus 2U du ya. Nah, ini bisa dipecah seperti tadi. Integral 2 per U plus 1 kuadrat ya, du. Nah, integral 2 per 1 plus U kuadrat du. Sama dengan, kalau kita misalkan U plus 1 sama dengan apa? A gitu ya, maka kita punya bentuk negatif 2 per U plus 1. Gitu ya, plus C ya. U-nya kita kembalikan menjadi tangen X per 2, maka bentuk itu menjadi negatif 2 per tangen X per 2 ditambah 1 plus C. Hasil integralnya ya. Oke. Sebagai latihan, tentukan hasil integrasi dari integral dx per 3 sin X ditambah 4 cos X. Yang kedua, integral dx per 3 ditambah 5 sin X. Nomor 3, integral dx per sin X plus tangen X. Yang nomor 4, integral cos X per 2 min cos X dx. Oke. Sudah, silahkan dikerjakan ya. Oke, itu materi kita di video kali ini ya. Jadi teknik integrasi di mana integrannya memuat fungsi, integralnya berupa fungsi rasional ya. Yang di 3 kasus pertama fungsi rasionalnya dia polinom ya. Yang kasus pertama kita punya faktornya dia linear dan berbeda semua. Kemudian kasus kedua kita punya faktor yang tidak semuanya linear. Kasus ketiga kita punya faktor yang
tidak semuanya sama gitu ya, jadi berulang. Lalu yang kasus keempat adalah memuat fungsi trigonometri di fungsi rasionalnya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan atau hal yang saya sampaikan salah di dalam video ini bisa ditanyakan atau dikonfirmasi di pertemuan tatap muka sinkronus ya. Oke, selamat belajar, semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap protokol kesehatannya dijaga ya. Semoga kita bisa ketemu dalam keadaan sehat di pertemuan offline. Semoga segera ya. Oke, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.